lolos dari jebakan. Kancil memang cerdik. Berkali-kali hampir diterkam harimau, tapi selalu saja bisa meloloskan diri. Kali ini dia kelelahan dan kelaparan karena baru saja berlari cepat menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa saat, ia berjalan melewati padang rumput dan belukar yang ada. Dia menemukan sebuah kebun sayur-sayuran. Berbagai tanaman di kebun itu sangat subur tumbuhnya. Hal ini membuat Kancil makin lapar saja. Ia ingin segera memasuki kebun itu, tapi tunggu dulu. Stop. Masih stop. Wes. Terus wae engko dipedhot-pedhot. Tak cetha tulisannya. Yuk lanjut. Wis diwalek kok. Ternyata kebun itu juga dijaga oleh Pak Tani. Sedang memandangi tanamannya yang segar dan subur sekali. Menyadari hal itu, Kancil segera pulang ke hutan dan berniat datang kembali lagi bila hari telah gelap. Menjelang senja, ia datang ke kebun itu lagi. Dia mengikuti Pak Tani yang sibuk melihat-lihat buah timunnya. Akhirnya, Kancil bernafas lega setelah melihat Pak Tani berkemas-kemas hendak pulang. Pak Tani sama sekali tidak menyangka jika kebunnya bakal dimasuki Kancil. Setelah Pak Tani kelihatan lagi, Kancil menggali lubang di bawah pagar lalu masuk ke kebun itu. Mulailah ia melalap sayur-sayuran yang segar, termasuk buah mentimun muda yang menjadi kesukaannya. Kancil jadi keranjingan. Besoknya lagi Kancil datang kembali keluar masuk melalui celah lubang yang sama di bawah pagar. Mula-mula Pak Tani tidak mengetahui, tapi karena berkali-kali Kancil melakukannya, akhirnya Pak Tani jadi curiga mengapa banyak timunnya yang rusak. Betul-betul kurang ajar yang merusak timunku, geram Pak Tani. Jika aku menemukannya, biang perusak kebunku, aku ingin segera membunuhnya. Aku tak peduli hewan apa saja. Setelah diteliti, ia pun menemukan celah lubang di mana binatang itu masuk. Celah itu menghadap berlawanan dengan pintu kedua, pintu kebun. Pak Tani segera menggali lubang tepat di bekas jalan masuk di luar pagar. Lubang itu ditutupinya dengan daunan dan potongan kayu-kayu kecil. Menutup lubang dibuat sedemikian rupa agar tidak tampak bahwa itu perangkap. Menjelang sore, perangkap itu telah selesai
menjebak pelaku yang merusak tanaman timun di dalamnya. Seperti biasa menjelang senja, kancil pun datang di sekitar kebun itu. Dia segera mengintip, barangkali Pak Tani setelah kurang maju toh Ma. Boleh. Setelah diamati Pak Tani, itu taksir salah apa piye? Setelah diamati, Pak Tani sudah pulang. Dia menuju terobosan yang biasa dia lalui. Beberapa langkah mencapai celah pagar yang biasa dia lewati, tak disangka Kancil terjebak. Dia terperangkap jauh ke dalam lubang yang dalam. Kancil takut dan cemas sekali. Dia mencari akal supaya bisa keluar dari lubang itu, tetapi sia-sia belaka. Ampun, mati aku kali ini. Kancil sengaja mengucapkan doa-doa untuk mempengaruhi binatang yang lewat di lubangnya. Tetap apa? Daun. Tetap daun terentang, langit gelap tidak berbintang. Besok hari akan kiamat di dalam lubang ini. Aku selamat. Kura-kura yang lewat menengok dalam lubang. Dia langsung bertanya, "Hei, apa kerjamu dalam lubang ini, Cil?" Kancil menjawab bahwa dia sedang berdua karena menurut ahli nujum besok kiamat tiba. Setelah mendengar pertanyaan kura-kura, ia tetap meneruskan doanya. Kura-kura percaya bahwa besok benar-benar kiamat. Kura-kura ingin masuk pula ke dalam lubang itu. Kura-kura diizinkan dan dia pun akhirnya harus patuh pada peraturan si Kancil. Dia berdoa pula seperti Kancil. Lalu ada kijang yang lewat dan mendengar doa mereka. Kijang segera menengok mereka dan menghampirinya. Setelah itu, penyusul babi hutan datang. Ia juga terpengaruh tibanya hari kiamat pada esok hari yang disampaikan oleh ahli nujum dari seberang. Babi hutan merujuk kepada yang ada dalam lubang agar diperkenankan ikut selamat dari hari kiamat itu. Ikan pun diperolehkan masuk ke dalam lubang tanpa merasa curiga. Menyusul pula rusa. Lalu datang harimau. Ia juga segera masuk ke dalam lubang. Setelah semua masuk, Kancil mulai berbicara. Kita harus mengaji agar selamat besok pagi, dan di antara kita
tidak ada yang boleh kentut. Jika ada yang kentut, maka kita keluarkan dari lubang itu. Setuju? Setuju, jawab semua hewan. Tapi suatu keganjilan terjadi ketika menjelang pagi, karena ada bau kentut di antara mereka. Bau kentut itu sangat menyengat sekali. Siapa kentut? Bentak Kancil. Serentak mereka ketakutan. Mereka mulai saling memeriksa dari satu binatang kepada lainnya. Ternyata kelima kawan itu tidak ada yang menandakan kentut. Mereka juga saling pandang dan saling curiga. Pemeriksaan terhadap Kancil dilaksanakan oleh kura-kura. Kura-kura berteriak kaget. Wah, sungguh kurang ajar. Bagaimana sekarang? Ternyata yang kentut adalah Kancil. Sesuai dengan peraturan bahwa siapa yang kentut harus keluar dari lubang ini sekarang juga, saut kura-kura. Ya, setuju, mereka semua berteriak dengan lantang sekali. Ketika dilempar, Kancil berkata, "Terima kasih kawan-kawan, aku selamat kalian masuk perangkap Pak Tani." Astaga, kita ditipu Kancil, teriak mereka. Kancil khawatir salah satu binatang yang lolos, terutama harimau yang pandai melosot. Maka Kancil berlari dan berlari.